يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم para ikhwan dan juga akhwat saudara-saudariku jamaah salat subuh musalla Imam Syafi'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepadanya di pagi hari ini Allah kembali kumpulkan kita semua dalam majlis yang mulia yaitu majlis ilmu. Ya insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Dan sampai kita pada bab yang ke-153. Hadis urutan 333. Bab yang diberikan judul oleh Al-Imam Al-Bukhari bab maja'a fit tamaduh. Bab yang berkaitan dengan perbuatan saling memuji. Ya. Adam mengabarkan kepada kami, dia berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Khalid an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi anna rajulan dzukira 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa athna 'alaihi rajulun khairan. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, beliau dapatkan dari ayahnya bahwasanya seseorang disebutkan di hadapan Nabi. Kemudian ada seseorang yang memuji kebaikan saudaranya tersebut ya dengan perkara-perkara kebaikannya. Artinya orang ini menyampaikan kebaikan-kebaikan saudaranya tersebut. Dia memuji-muji di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata respon Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar pujian orang tersebut untuk saudaranya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Waihak, celaka engkau, qata'ta unuqa sahibak." Engkau telah memenggal leher temanmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu miraran. Nabi menyampaikan hal itu berulang kali. Ya, waihak qata'ta unuqa sahibak. Celaka engkau. Ya, engkau telah memenggal atau memotong leher sahabatmu atau temanmu. Ya. In kana ahadukum madihan la mahalata falyaqul ahsibu kadza wa kadza. Nabi berikan panduan nih. Jadi jangan muji-muji yang berlebihan gitu loh. Ya. Andai pun seseorang nih mau memuji saudaranya, maka ungkapkan dengan kalimat yang Nabi contohkan. Seperti apa? Di antara Nabi mengatakan ahsibu kadza wa kadza wa kadza. Aku kira dia memang memiliki kebaikan begini dan begini. Jadi ada kata-kata aku kira, aku mengira, ya aku rasa. Bukan kalimat yang menunjukkan pemastian. Ya, berkaitan dengan pujian-pujian yang ia sampaikan kepada saudaranya. Taib. Atau dengan redaksi lain, Nabi menjelaskan, in kana yara annahu kadzalik. Ya. Beliau mengatakan jika ia menganggapnya demikian, ya, dan demikian. Artinya jangan memastikan orang ini memiliki banyak kelebihan, ya, yang disebut dengan istilah pujian. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wahasibuhullah. Redaksi yang lain yang bisa juga kita sampaikan tatkala kita ingin memuji saudara kita, yaitu dengan kalimat wahasibuhu Allah. Cukuplah Allah yang menilai amalannya. Ya. Wala yuzakki 'alallahi ahada. Enggak ada yang bisa memastikan kebenaran iman seseorang. Ya. Tidak ada yang bisa memastikan kebenaran iman seseorang. Janganlah seseorang itu mensucikan orang lain atas nama Allah. Ini maksudnya jemaah.
Ya, jadi jangan memastikan tatkala kita menyampaikan pujian kepada orang lain, pada saudara kita, teman kita, itu dengan redaksi kalimat yang benar-benar kita tuh seakan-akan tahu banget tentang jati diri orang tersebut. Ya. Nah, karena sesungguhnya pujian itu bisa memberikan kecelakaan kepada saudara kita. Bahkan dalam hadis ini Nabi menyebutkan dengan redaksi qata'ta unuqa sahibak. Ya. Ai qata'ta unuqa sahibik. Engkau memotong leher atau tengkuk saudaramu atau temanmu. Artinya engkau bisa membinasakan, mencelakakan diri saudaramu. Karena biasanya orang kalau dipuji, maka bisa membangkitkan tuh sifat-sifat buruk yang ada pada diri orang tersebut. Dia jadi ria, dia jadi ujub, ya, dia jadi sombong jemaah. Boleh jadi awalnya ikhlas, tapi dengan pujian-pujian tersebut ya menjadikan seseorang tuh terbangkitkan sifat-sifat buruknya. Maka itu makna dari kalimat qata'ta unuqa sahibik. Engkau sesungguhnya itu bisa memotong ya leher atau tengkuk temanmu atau sahabatmu. Nah, jadi dalam hadis ini faedah yang bisa kita petik adalah haramnya memuji seseorang di hadapan dirinya secara langsung. Ya, jadi kita nggak boleh hukum asal memuji saudara ketika dilakukan di hadapan orang tersebut, itu nggak boleh. Secara hukum asal, karena nanti akan ada penjabaran, ada kondisi-kondisi yang dimana ya kita dibolehkan memuji saudara kita sekalipun di hadapan orang tersebut. Ya, sebagaimana Rasulullah memuji sebagian sahabat. Rasulullah SAW memuji siapa misalnya? Siapa sahabat yang sering dipuji oleh Nabi? Abu Bakar, ya, dan sahabat-sahabat yang lain, ya. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini atau dari pembahasan ini kita menjadi semakin faham bahwasanya syariat Islam itu adalah syariat yang sangat sempurna dan detail. Jadi segala hal tuh diatur, ada bimbingannya, ada panduannya. Sampai dalam urusan puji memuji jemaah. Ya, sampai dalam urusan puji memuji. Berbicara tentang pujian, ya. Kenapa hukum asalnya ini dilarang jemaah atau haram? Karena ini berkaitan yang pertama munculnya kedustaan pada diri seseorang terkait pihak yang dipuji. Apalagi zaman sekarang. Ya, jika kita ingin mencitrakan seseorang nih orang baik padahal nggak baik. Di antaranya cara yang efektif dengan apa? Puji-pujian. Viralkan. Padahal itu nggak terjadi pada orang yang dipuji. Nggak ada. Ya, nggak terdapat pada diri orang yang dipuji. Ya, dan ini adalah kedustaan. Ya, ini adalah salah satu bentuk kedustaan. Taib. Dan ini juga berkaitan tentang masalah kepribadian seseorang, serta pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kalau pujian itu disampaikan secara berlebihan, ya, didasari atas ketidakjujuran, itu pastinya akan memberikan dampak buruk ke masyarakat. Contoh, yang dipuji ternyata penjahat, ya, akhirnya orang-orang terpengaruh, terpedaya. Ya, ujung-ujungnya bahkan tuh penjahat bisa diangkat jadi pemimpin. Karena orang biasanya ngangkat jadi pemimpin karena orang percaya kepada seseorang tuh dia angkat sebagai pemimpin karena dia tahu tuh lewat info yang dia dapatkan orang ini memiliki banyak kelebihan lewat pujian-pujian tersebut. Akhirnya dipilih. Ini terjadi jemaah. Ya, makanya masalah puji memuji ini diatur dalam Islam. Ya. Karena punya dampak kalau nggak tepat kita menerapkannya, ini akan menimbulkan bahaya di tengah-tengah masyarakat. Ya, contoh, ada seorang laki-laki yang dipuji-puji itu, padahal dia nggak pantas untuk dipuji. Ya, tapi kemudian diangkat-angkat, dipuji-puji, sehingga pada akhirnya ada orang tua yang menikahkan putrinya kepada laki-laki tersebut. Berdasarkan ya dia berani menikahkan putrinya kepada laki-laki tersebut karena dasarnya banyaknya pujian.
ya yang ditujukan kepada laki-laki itu. Maka biasanya ujung-ujungnya rumah tangga yang dibangun itu ya akan berujung pada penyesalan kan. Oh ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, dengan apa yang selama ini Anda dengar. Ini cuma. Ya, jadi banyak hal lainnya yang dimana lewat pujian-pujian yang berlebihan, yang nggak pada tempatnya, itu memunculkan kemadharatan, memberikan dampak buruk ataupun kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Makanya perkara puji memuji nggak dibiarkan begitu saja, melainkan adanya panduan ya yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua umatnya. Nah, itu kepada masyarakat, belum lagi kepada individu. Ya, kalau pujian itu disampaikan secara berlebihan, ya, biasanya orang yang dipuji itu akan rentan terjangkiti penyakit hati. Ya. Dan penyakit hati ini bukan penyakit yang sepele, jemaah. Ya, penyakit ini bisa menghancurkan amal. Apa tadi penyakitnya? Riya dan ujub. Orang jadi riya, orang jadi ujub itu karena dia merasa dirinya memiliki banyak kelebihan. Terlebih ya diperkuat dengan munculnya banyak pujian terhadap dirinya. Ya. Ini benar-benar penyakit yang sangat dahsyat untuk menghancurkan amal seorang. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan redaksi qata'ta unuqa sahibik. Engkau telah memenggal, engkau telah potong tuh leher atau tengkuk saudaramu atau temanmu. Ya. Jadi jangan sampai ini perkara puji memuji asal disampaikan aja tanpa kita memperhatikan rambu-rambunya. Karena perkara ini ternyata diatur di dalam syariat Islam. Ya. Dalam sebuah hadis dikisahkan ada seorang yang dia memuji sahabat Utsman ibn Affan. Padahal kita tahu ini sahabat yang sangat layak untuk dapat pujian. Loh iya gimana gak layak? Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Di antara 10 sahabat yang dalam satu kesempatan Nabi absen. Nabi sebutin namanya. Min asyril mubasysyirina bil jannah. Kemudian beliau satu-satunya manusia. Bukan satu-satunya sahabat. Satu-satunya manusia. Yang mendapatkan karunia memiliki istri. Ya, kedua-duanya putri Nabi. Makanya dapat julukan apa? Utsman Dzunnurain. Seseorang yang memiliki dua cahaya. Ya. Seseorang yang Nabi katakan bagaimana aku tidak respect, bagaimana aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat saja malu terhadap dirinya. Yang malaikat saja respect terhadap dirinya. Utsman ibn Affan. Sahabat yang Allah berikan kekayaan tapi kekayaannya tidak menjadikan lupa diri. Tapi justru kekayaannya itu benar-benar beliau jadikan sebagai kendaraan atau sarana yang bisa mengantarkan dirinya ke dalam surganya Allah. Luar biasa. Di perang Tabuk. Siapa sahabat yang paling hebat tuh? Infak atau sedekahnya? Utsman ibn Affan. Ya. Tapi satu hari beliau dipuji dalam sebuah majlis. Ya. Kemudian salah seorang sahabat bernama Miqdad melihat hal tersebut. Utsman dipuji padahal beliau orang yang layak untuk dipuji. Ya. Kemudian tatkala Utsman sedang dipuji ada Miqdad radhiyallahu taala anhum jami'an. Sahabat Nabi juga yang mulia. Ya, tatkala beliau melihat Utsman lagi dipuji-puji, apa yang dilakukan oleh Miqdad? Beliau ambil kerikil atau tanah ataupun debu. Ya. Kemudian dia lemparkan di wajah orang yang sedang memuji-muji Utsman. Di hadapan. Ya, wajah orang yang sedang memuji-muji Utsman. Ya. Dan Utsman melihat hal tersebut. Dan Utsman pun heran. Masya Allah. Dan Miqdad mempraktekkan hal itu. Ya. Dia menaburkan tanah atau pasir tersebut di hadapan wajah orang yang sedang memuji-muji Utsman ibn Affan. Ya. Dari hal ini kita menjadi faham, ini menunjukkan keseriusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang yang kerjanya suka memuji itu, agar kita punya perhatian, orang-orang yang kayak begitu tuh bisa menimbulkan kerusakan. Kerusakan bagi pribadi diri seseorang,
atau kerusakan bagi masyarakat. Ya. Begitu pula kisah dari Umar ibn Al-Khattab, maaf dari putranya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Tatkala beliau sedang dipuji-puji oleh seseorang, maka Ibnu Umar pun menyampaikan hadis kepada orang tersebut. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim at-turab." Aku dengar Rasul bersabda, jika kalian melihat ada orang memuji-muji saudaranya atau memuji orang lain, taburkan pasir atau tanah di hadapan wajah orang tersebut. Sambil Abdullah bin Umar tuh menaburkan tanah di depan wajah orang tersebut. Ya. Mungkin kita nanya, nih teknisnya nih gimana nih Ustaz? Apa benar-benar dilemparin gitu ya di wajahnya? Ya. Tapi para ulama menyebutkan enggak seperti itu. Ya, kalau kita lemparin ke wajahnya ini ngajak fight jemaah. Ini ngajak berkelahi ini ya, ngajak ribut namanya. Bukan menyadarkan orang nih namanya. Loh iya. Ya. Jadi perlu paham nih bagaimana cara mengamalkan hadis ini. Para ulama menyebutkan maksudnya ya taburkan itu di hadapan matanya, di hadapan wajahnya sehingga dia ngelihat ya tanah tersebut berjatuhan tuh di hadapannya. Apa hikmah Nabi memerintahkan hal yang seperti ini? Para ulama menyebutkan untuk mengingatkan diri kita semua nih. Mengingatkan diri orang yang memuji dan mengingatkan juga orang yang sedang dipuji. Bahwasanya kita semua ini berasal dari apa? Tanah. Ya, kalau kita sadar kita ini cuma dari tanah. Apa yang patut untuk dibanggakan? Apa yang patut untuk dipuji-puji tentang diri kita? Enggak pantas jemaah. Kita tuh untuk dipuji. Ya, karena sesungguhnya kita enggak akan pernah melebihi kadar diri kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan dari tanah. Ini dalam jemaah. Ya, jadi maksud melemparkan itu bukan berarti kita lemparin. Kita templokin ke muka, yang enggak nih ngajakin berantem jemaah. Jadi bukan begitu ya. Kita taburin di depannya. Di depan kita atau di depan dia. Yang penting dia bisa ngelihat tanah itu berjatuhan di hadapannya. Ya. Untuk menyadarkan dirinya, kita cuma berasal dari tanah nih. Gak patut untuk diberikan pujian yang seperti itu. Ya. Dan hikmah seperti ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memerintah atau mengingatkan kita semua dengan sabdanya, antum banu Adam. Ya. Maaf, antum banu Adam wa Adam min turab. Kalian semua adalah anak cucu keturunan Nabi Adam. Dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dari tanah cuma. Ya. Jadi dengan konsep seperti ini jemaah. Seseorang akan tercegah untuk tidak terpedaya dengan adanya pujian dan sanjungan yang orang berikan kepada dirinya. Ya. Demikian juga buat orang-orang yang suka memuji, dia juga bisa mengambil pelajaran. Kita semua ya hanya berasal dari tanah. Ya, yang enggak patut kita melakukan hal-hal yang berlebihan. Ya. Nah, makanya para ulama menjelaskan untuk mempraktekkan sunnah ini seseorang tuh harus melihat situasi dan kondisi. Ya, pertama dia mesti melihat bahwasanya hadis ini bisa diterapkan kalau memang kita tahu orang yang suka muji-muji ini memang perilakunya demikian. Kerjanya memang suka tuh muji-muji secara berlebihan. Yang dimana dari pujiannya itu ada tujuan tertentu. Bukan untuk membangkitkan semangat saudaranya. Agar terus semangat beramal saleh. Karena ada kalanya bagus pujian itu. Ya, tapi tidak lain kita tahu ini kalau muji ini biasanya untuk cari muka. Ya. Atau agar disenangi oleh orang lain. Maka yang kayak begini boleh itu diterapkan. Ya, kalau kita emang tahu nih orang yang sedang
memuji-muji saudaranya atau temannya, tipikalnya kayak begitu. Ya, silakan, boleh praktekkan. Ya, tapi bagi orang yang dia nggak sering melakukan pujian, sesekali dia memuji, ya, maka bukan kepada mereka tuh hadis ini kita praktekkan, jemaah. Ya, jadi harus tepat juga ya mengamalkan hadis ini. Kemudian untuk mempraktekkan sunnah ini, para ulama mengatakan dianjurkan diawali dulu dengan prolog. Bacain dulu dalilnya. Ya, kasih edukasi dulu dengan membacakan dalilnya. Sebagaimana ya yang tadi telah dipraktekkan oleh Miqdad dan juga oleh Abdullah ibn Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuh. Jadi orang yang akan diberikan pelajaran tentang masalah puji memuji ada batasan-batasan ini udah siap gitu loh. Ya. Bahkan tadi kalau kita melihat kisahnya Utsman aja belum tahu kan. Ya sampai-sampai beliau berkata, "Masya'nuk, ada apa dengan dirimu?" Berarti kan ini mengesankan Utsman ini belum paham tentang perkara yang dilakukan oleh Miqdad. Makanya Miqdad kemudian menjelaskan. Ini jemaah. Nah dari sini juga kita paham. Kita tahu para sahabat, apalagi sahabat-sahabat kibarus sahabat. Para sahabat-sahabat yang utama, yang besar. Ya. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita tahu bagaimana alimnya mereka. Tapi sealim-alimnya manusia, ya pasti memiliki keterbatasan. Ada sisi-sisi yang mereka tidak tahu. Terbukti tadi itu mengesankan Utsman belum paham tentang hal itu. Makanya dia mempertanyakan perilakunya Miqdad. Masya'nuk. Ada apa dengan dirimu? Ya. Makanya benar firman Allah ketika Allah berfirman. Allah mengatakan, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan tidaklah manusia itu diberikan ilmu melainkan sedikit. Ini orang selevel Utsman loh. Makanya gak usah heran. Ustadz gimana sih? Ya ditanya gak bisa jawab. Ya, karena memang Ustadz manusia biasa yang sangat mungkin banyak hal-hal yang dia tidak ketahui. Makanya di antara adab bagi penyampai ilmu, tatkala dia ditanya tentang perkara yang dia belum ketahui, maka dia menjawab, "Ana gak tahu." Ya, atau ini jadi PR buat ana. Nanti insya Allah ana cari jawabannya. Jangan kemudian sok tahu cuma. Ya, nah, maka akhirnya orang ini bisa jatuh pada ya berbicara tanpa ilmu. Orang sekarang banyak gak yang seperti itu. Orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, bahkan ditempatkan di makanah atau kedudukan yang tinggi, dianggap rujukan, tapi nggak berilmu. Banyak zaman sekarang ya, banyak. Dan kita sangat sedih. Ya, setahu ana nih belum ada tindakan nih dari pihak-pihak yang berwenang. Ya, yang dakwahnya dengan bahasa semut dan bahasa cacing. Ya, sampai sekarang nih belum ada tindakan. Padahal dari pusat udah ada tuh. Kalau nggak salah, Kiai Haji Khalil Nafis itu udah mengucapkan, udah menyatakan nih orang sesat, menyesatkan. Ya, tapi dari pihak yang berwenang dari wilayah setempat tuh belum tuh ada tindakan. Ya Allah, karena ini meresahkan. Ya, ini meresahkan dan menyesatkan. Gimana nggak menyesatkan jemaah? Ada pesantrennya, ada pengikutnya ya. Oh, ada pengikutnya, ada loyalisnya. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini diantara pujian yang salah, yang nggak pada tempatnya. Orang-orang yang benar-benar menganggap dirinya adalah orang khusus itu banyak dengan mengatakan kalian ini belum paham. Sebenarnya guru kita ini dia levelnya hakikat. Ini kan berarti ngasih pujian tuh yang tidak pada tempatnya. Gimana ODGJ dibilang level tertinggi? Dia orang gila jemaah. Enggak mengada-ngada. Beliau sendiri yang mengatakan saya gila 3 tahun. Ya, ini di antara bentuk pujian yang enggak pada tempatnya, yang pada akhirnya merusak tuh tatanan masyarakat. Iya, akhirnya banyak sebagian masyarakat yang menyandarkan tuh kepada orang yang tidak tepat tentang perkara-perkara agamanya. Ini kan rusak, jemaah.
Iya kan? Makanya ajarannya kan aneh-aneh. Bedah langit lah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Bertengkar sama malaikat maut lah. Subhanallah. Berguru langsung kepada Allah 40 tahun. La haula wala quwwata illa billah. Ini kalau dibiarkan terus bahaya. Ya. Ya, dan para dai juga wajib untuk menyampaikan kesesatan ini. Ya. Na'udzubillah wa nasallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya berawal dari pujian yang tidak pada tempatnya. Mukasyafah. Karena orang kayak begini udah tersingkap. Sisi-sisi kemanusiaan yang sebagaimana terjadi pada umumnya manusia. Makanya yang kelihatan menurut pandangan manusia, dia kayak gila. Padahal enggak, ini level tertinggi. La haula wa la quwwata illa billah. Golongan manusia yang levelnya tertinggi setelah para nabi dan rasul, itu para wali. Seutama-utamanya waliullah adalah para sahabat. Adakah sahabat yang gila? Enggak ada jemaah. Sahabat yang gila. Sahabat semua waras jemaah. Ya, ini makanya kalau pujian itu dilakukan secara berlebihan, tidak diberikan kepada orang yang tepat, terlebih dilakukan secara berlebihan, merusak jemaah. Merusak keikhlasan, merusak tatanan masyarakat. Ya, taib. Nah, sebagaimana tadi Anda sebutkan, pujian itu bisa merusak keikhlasan seseorang. Ya, makanya Nabi SAW pernah berkata, tatkala ya ada orang yang memuji di hadapan seseorang secara langsung, iyyakum wattamaduh fa innahu adzabah. Waspadalah kalian terhadap sikap saling memuji. Karena sesungguhnya dia adalah salah satu bentuk penyembelihan, adzabah. Iya. Ya tadi kalau tadi redaksinya Nabi katakan, ya qata'ta unuqa sahibik. Engkau potong tuh leher temanmu atau sahabatmu. Dalam redaksi yang lain Nabi katakan ini bentuk penyembelihan. Ya. Nah, karena itu bisa memberikan dampak yang buruk terhadap diri seseorang. Karena orang ini akan terbangkitkan ya sifat riya dan juga ujubnya. Dan kita tahu dua sifat ini adalah di antara sifat-sifat yang paling bisa merusak atau menghancurkan amal seseorang. Ya. Nah, jadi hukum asal memuji seseorang di hadapannya secara langsung adalah tidak boleh atau haram. Ya. Taib. Jadi nggak boleh kecuali jika memang tidak di hadapan orang yang bersangkutan. Apalagi jika orang tersebut misalnya sudah meninggal. Dan itu mesti didasari dengan kejujuran. Contoh ya kita dapati sekarang makin tersingkap tuh kebaikan-kebaikan guru kita. Ya Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawaz. Ya Masya Allah. Perhatian sama muridnya, perhatian sama orang-orang susah. Ya bahkan donasi-donasinya. Yang baru tersingkap sekarang. Ya, itu boleh. Itu boleh cuma. Itu pun tetap dalam kadar jangan sampai pada seseorang jatuh pada level ghulu. Ya, tapi dalam rangka untuk menjadi ya contoh yang baik untuk kita, tauladan yang baik untuk kita. Itu bukan dalam artian untuk bersikap ghulu. Ya kan? Karena beliau sendiri enggak menghendaki. Ya, murid-muridnya untuk bersikap hulu. Ya kan kita dapat postingannya Masya Allah. Gimana Ustadz? Ya, kepada siapa? Kepada Ustadz siapa nih? Selain kepada engkau, selain kepada dirimu ya Ustadz dan juga Ustadz Abdul Hakim. Kita nih bisa mengambil ilmu. Kita bisa bertanya dan sebagainya. Apa kalimat yang beliau sampaikan? Hulu, ini pertanyaan hulu nih. Hulu. Karena beliau gak suka pujian-pujian seperti itu. Sama Syekh Abdul Razak. Memang sebagian asatidzah yang memang menjadi murid-murid langsung dari beliau cerita. Ya, ketika beliau belum mencapai level seperti sekarang memang sudah kelihatan tuh kealimannya. Ya. Kemudian ada orang yang memuji dirinya dengan mengatakan al-allamah. Ya, orang kalau disebut dengan sebutan al-allamah ini orang yang level kealimannya sangat tinggi. Apa beliau katakan? Uskut.
Diam. Jangan lanjutin. Gitu. Gak suka dipuji jemaah. Karena pujian itu bisa menggiring seseorang ya muncul sikap atau sifat riya dan ujubnya. Dan ini berkaitan dengan masalah hati. Ya, yang lebih khusus lagi berkaitan dengan masalah niat yang ikhlas. Makanya benar. Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, beliau pernah mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyati. Ya, enggak pernah tuh aku berjuang dengan perjuangan yang luar biasa, sungguh-sungguhnya. Ya. Tatkala untuk memperbaiki sesuatu yang begitu berat untuk terus aku perbaiki. Ya. Tidak lain memperbaiki apa? Niat. Ya. Untuk memperbaiki niat agar terus bisa ikhlas, enggak berubah. Kenapa demikian? Karena beliau katakan, ya, kenapa aku harus terus memperbaiki niat di dalam hati? Karena beliau katakan li'annaha ya tanqalibu alayya ay tataqallab alayya. Ya, karena niat itu selalu berubah. Kondisi hati manusia itu sering berubah. Berangkat kajian kita udah berusaha untuk ikhlas tuh. Saat nyiapin catatan ya. Kemudian kita tenteng tuh tas, berangkat ke tempat kajian. Udah bener, udah lurus niatnya. Tapi tatkala kita sudah mulai kajian, ya menghadiri kajian, duduk di majelis ilmu, mulai ada orang yang memuji, itu bisa merusak ya. Bisa merusak keikhlasan kita. Makanya benar kata beliau, gak pernah aku berjuang memperbaiki sesuatu yang lebih berat buat diriku seperti memperbaiki niat. Ini perkataannya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Makanya tidaklah hati dalam bahasa Arab itu disebut dengan qalb kecuali karena sifatnya yang memang suka berbolak balik, tatakallab. Itu cuma. Nah, tadi Nabi SAW sebutkan memuji di hadapan orang yang dipuji itu salah satu bentuk adzabah, penyembelihan. Dari sini para ulama katakan perkara al-madah ini khatir. Ini perkara yang bahaya. Makanya perlu diperhatikan rambunya, panduannya. Ya, taib. Nah, kemudian ketika kita memuji, meskipun pujian kita tuh tidak di hadapan orang yang kita puji, para ulama katakan, maka kita juga harus perhatikan rambu-rambunya. Di antaranya kita tetap memegang prinsip kejujuran. Apa adanya cuma. Apa adanya. Jadi gak boleh berlebihan. Ya. Karena kalau pujian itu hanya sekedar persangkaan. Apalagi didasari kebohongan. Maka ini ujung-ujungnya seseorang berarti jatuh kepada kedustaan yang jelas-jelas tidak diperbolehkan. Ya, makanya Nabi sendiri pun melarang orang lain memuji dirinya. Padahal kita tahu beliau pasti ikhlas ya. Nabi itu pasti ikhlas. Gak mungkin Nabi riya. Nabi gak pernah riya. Nabi gak pernah sombong. Ya, dan Nabi pasti ikhlas dan beramal. Nabi gak pernah ujub. Ya. Tapi beliau tatkala dipuji, maka beliau mengatakan la tutruni, ay la tutruni ayo. Kama atratin Nasara ibnu Maryam. Jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian berlebihan dalam memuji diriku. Ya. Sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas tuh di dalam memuji nabinya, yaitu Nabi Isa ibn Maryam. Sampai-sampai memposisikan Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan. Itu kan berawal dari pujian yang berlebihan. Ya. Taib. Sebagaimana orang-orang Yahudi memuji Uzair. Yang dikatakan juga sebagai anaknya Tuhan. Ya. Dan memang biasanya orang-orang yang dipuji itu karena memiliki kelebihan. Ya, makanya andai pun benar, tapi gak pantas untuk diberikan pujian secara berlebihan. Andai pun orang yang dipuji itu memang dia punya banyak kelebihan. Contohnya Uzair. Kenapa Uzair
ya ditempatkan sebagai anak Tuhan. Ada yang tahu apa kelebihannya? Para ulama tafsir mengatakan Uzair ini satu-satunya orang Bani Israel yang mampu menghafal Taurat an zahri qalbi, di luar kepala. Ya, karena memang tidak ada kitab suci yang Allah berikan kemudahan bagi umatnya untuk menghafalnya kecuali yang ada pada kitab suci Al-Quran. Dan itu salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap kemurnian, keautentikan, keaslian dari Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau kitab suci umat lain sulit kita dapati. Ya, ternyata di kalangan Bani Israel yang mampu menghafalnya itu tidak lain adalah Uzair. Makanya Uzair akhirnya dikultuskan, dianggap sebagai anak Tuhan. Itu cuma. Itulah pesan Nabi tatkala ada orang yang muji-muji dirinya. Ya, Nabi tegaskan fa innama ana abdullah. Ya, ketahuilah bahwasanya aku ini hanyalah hamba Allah. Hambanya Allah. Faqulu abdullah. Maka katakanlah hamba Allah wa rasuluh. Andai pun ada sisi-sisi kelebihan yang Allah lebihkan diri Nabi atas manusia, atas hamba-hamba Allah yang lain, tidak lain beliau adalah Rasul Allah, utusan Allah. Selesai. Ya. Dan Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya. Taib. Kan dikatakan tuh pujian-pujiannya kayak begitu. Nabi tahu perkara yang gaib. Ya. Dan sebagainya. Maka Nabi langsung tuh nyetop orang itu. Mengingatkan orang itu. Dengan perkataannya tadi. Ya. Nah. Begitu juga dalam Sahihul Bukhari yang sebagaimana hadisnya telah Anda bacakan tadi. Nabi juga mengingatkan orang yang tatkala dia memuji saudaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain dikisahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang ngebagi-bagi harta ghanimah, harta rampasan perang. Cuma ternyata ada sebagian orang yang Nabi gak kasih. Ya. Jadi kan terkait dengan pembagian harta ghanimah ini haknya siapa? Haknya Nabi. Ya. Tentu berdasarkan wahyu dari Allah. Siapa yang layak untuk dapat bagian, siapa yang tidak. Siapa yang dapat bagian lebih, siapa yang sedikit. Itu. Ya. Di antaranya dulu pernah sebagian sahabat dapat harta ghanimah. Sebagian lagi enggak. Orang-orang Ansar enggak dapat ghanimah. Orang-orang Muhajirin dapat. Dalam sebuah kesempatan seperti itu. Maka karena ada sebagian yang tidak diberikan ghanimah oleh Nabi. Maka sahabat yang melihat hal ini nanya kepada Nabi. Dengan mengatakan, ya Rasulullah. A'ti fulanan fa innahu mu'min. Ya Rasulullah, kasih dong orang itu tuh. Kan dia juga seorang mukmin. Dia juga orang yang beriman. Ya. Orang ini mengucapkan kepada Nabi ya bahwasanya itu dibagi juga tuh. Dia mukmin. Dia orang yang beriman. Ini perkara keimanan, perkara amalan hati ya. Masalah iman ini masalah amalan hati cuma. Makanya Nabi langsung tuh nyetop orang ini dengan mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, au muslim. Mungkin maksud kamu tuh muslim, bukan mukmin. Kalau mukmin itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Menetapkan seseorang ini benar-benar mukmin atau tidak itu urusan Allah. Karena ini ranahnya amalan hati kalau udah bicara iman. Sedangkan manusia hanya diperintahkan untuk menghukumi secara zahir. Hanya diperkenankan menghukumi seorang secara zahir. Kata Rasul muslim. Gitu. Mungkin yang kau maksud ini maksudnya muslim. Ya. Berkali-kali itu 3 kali orang itu mengatakan demikian. Bagi dia ya Rasul, dia itu mukmin. Nabi kasih tahu lagi muslim. Ya. Taib. Karena nggak ada orang yang mengetahui hakikat hati seseorang.
Makanya Nabi kasih isyarat. Ya. Yang lebih selamat jangan sebutkan mukmin, tapi muslim. Ya, karena mukmin ini berkaitan dengan amalan hati. Dan kita semua nggak mengetahui, sampai Nabi pun nggak mengetahui hakikat hati seseorang. Kecuali yang memang Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dari sini kita menjadi faham. Nabi memang tidak memperkenankan siapapun memberikan sanjungan atau pujian secara berlebihan. Ya. Jangan menyampaikan kata-kata yang menunjukkan pemastian. Nah, ini penting. Ya. Tapi kita bisa ganti menurut saya, sejauh sepengetahuan saya. Tuh. Atau saya kira, nah itu. Kata-kata yang semisal dengan itulah. Ya, menurut sepengetahuan saya sih dia baik, memang baik, insya Allah. Ya, saya kira dia baik, insya Allah. Itu. Karena kita nggak tahu hati seseorang, jati diri seseorang. Nah, karena kalau kita katakan, oh dia orang baik, ya, dia orang soleh tuh, orang soleh datang tuh. Nah, ya, kita nggak tahu tuh. Apalagi sampai lihat ahli surga datang, ya Allah, jangan. Mencela nggak boleh, muji berlebihan juga nggak boleh. Kan ini bab yang sebelumnya kita bahas dalam pembahasan Al-Adabul Mufrad itu tentang larangan mencela. Mencela nggak boleh, muji berlebihan juga nggak boleh. Jadi mu'tadilan, pertengahan. Ya, karena pujian yang berlebihan ini seakan-akan menunjukkan dia tahu tuh tentang sesuatu yang sebenarnya kebanyakan manusia nggak tahu. Ya. Itu tentang perkara hati. Ntar ujung-ujungnya dusta kan. Karena kan berarti kita bicara sesuatu tanpa dasar ilmu. Ya, karena yang mengetahui hakikat seseorang tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi memuji secara berlebihan itu enggak baik, jemaah. Apalagi kalau memang pujian itu diberikan, dialamatkan kepada orang yang tidak layak untuk dipuji. Pelaku maksiat dipuji. Ya, orang munafik dipuji. Ya, lebih bahaya lagi nih. Ya, bahaya yang ditimbulkan nih lebih dahsyat dibandingkan ketika seseorang memberikan pujian ya kepada orang-orang yang memiliki kelebihan tapi secara berlebihan. Ya, karena kalau pujian kita berikan kepada orang munafik, ya, kepada para pelaku dosa, ujung-ujungnya apa? Ini akan menjadikan orang-orang akan mengagungkan dirinya. Padahal dia tidak patut untuk diagungkan. Ya. Makanya dalam sebuah kesempatan Nabi pernah bersabda, la taqulu lil munafiq sayyidana. Jangan katakan kepada orang-orang munafik dengan kata-kata sayyidana. Dia pemimpin kita tuh. Ya. Fa innahu in yaku sayyidakum faqad askhattum rabbakum. Ya. Karena bila orang yang kayak begini menjadi pemimpin kalian, maka Rabb kalian tuh akan murka kepada kalian tuh. Kan kita nggak boleh sembarangan memilih pemimpin. Gitu ya. Maka jangan sampai tuh orang munafik dipuji-puji. Bahkan sampai dengan ya kalimat yang Nabi sampaikan tuh contohnya. Ya, Sayyidana, dia pemimpin kami, jangan. Ya, karena kalau dia jadi pemimpin kalian, Rabb kalian akan murka kepada kalian. Ya Allah. Ya. Dari sini juga tersirat satu makna. Gak boleh sembarangan memilih pemimpin. Kita harus tahu siapa pemimpin yang kita mau pilih. Ya. Nah. Dan hadis ini juga berlaku nih. Buat para pelaku maksiat, pelaku bid'ah, para pelaku penyebar kesesatan. Gak boleh dipuji, jemaah. Gak boleh dipuji mereka. Ya. Nah, bagaimana mungkin kita diperbolehkan memuji orang-orang munafik? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa ayat 145, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya golongan orang-orang munafik Allah tempatkan di tingkatan yang paling bawah
dari api neraka. Keraknya api neraka jemaah. Walan tajida lahum nasira. Dan sekali-kali ya mereka tidak akan mendapati seorang penolong pun. Tuh. Ya. Orang munafik ditempatkan di keraknya api neraka. Munafik tulen ya, kan munafik bertingkat-tingkat. Sebagaimana pelaku kesyirikan juga bertingkat-tingkat. Tapi yang tulen, nah itu di keraknya. Ya Allah. Begitu juga orang kafir, nggak boleh dipuji, disanjung, nggak boleh. Ya, Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, bagaimana kita puji mereka sedangkan Allah menegaskan tentang kehinaan mereka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya Allah, sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik, pelaku kesyirikan. Ya, mereka berada di dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Allah yang vonis mereka seburuk-buruk makhluk. Kemudian sebagian kita puji-puji dirinya. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Taib. Sekalipun kata para ulama mereka memang memiliki kelebihan. Enggak diperkenankan. Kalau mereka kategori orang munafik, pelaku kesyirikan atau orang-orang kafir. Apalagi kalau mereka memang jelas-jelas tidak memiliki kelebihan. Ya. Nah. Nih jemaah. Tapi sebagian orang di masa kita sekarang ya jelas-jelas dia adalah pelaku dosa. Tapi banyak di antara manusia zaman sekarang memuji-muji dirinya. Dia orang munafik dipuji-puji. Bahkan orang kafir dipuji-puji jemaah. Biasanya itu karena kepentingan. Kalau terjadi hal seperti ini tidak lain motifnya adalah adanya kepentingan. Politik, benar gak? Pasti. Ekonomi dan lain sebagainya. Pasti motifnya dunia. Baik, kita sekarang masuk pada hukum memuji orang lain. Ya, atau cara memuji seorang dengan benar. Nah ini artinya enggak mutlak. Laisa 'alal itlaq. Enggak mutlak tuh memuji ini benar-benar enggak boleh sama sekali. Ada kalanya dibolehkan. Cuma yang penting kita faham bagaimana cara yang benar, cara yang diperbolehkan saat memuji. Ya. Pertama, ana resume dulu. Kalau kita memuji tidak di hadapan orang yang dipuji. Artinya kita memuji seorang di belakangnya gitu ya. Orang yang kita puji gak ada di sisi kita. Maka hukumnya para ulama katakan boleh dengan syarat pertama jujur. Benar. Dasar pujiannya jujur dan benar. Yang kedua, orang yang dipuji bukan orang munafik. Bukan orang kafir. Bukan pelaku kesyirikan. Ya. Bukan orang-orang yang suka membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Ya, bukan mubtadi, bukan. Yang ketiga, syaratnya tidak dilakukan secara berlebihan. Ini coba. Ini kalau kita mau memuji seseorang tidak di hadapan kita, ya boleh. Tapi syaratnya tadi paling tidak 3 tuh. Jujur dan benar. Orang yang dipuji bukan orang munafik, bukan orang kafir, ya bukan orang-orang yang Allah vonis mereka tuh hina, coba. Ya, mereka nggak patut dapat pujian, karena Allah sudah vonis di mana tempat mereka di akhirat. Dan yang ketiga tidak dilakukan secara berlebihan. Nah, kalau kita muji di hadapan orangnya langsung, ya, maka ada 2 kondisi. Ya, hukum asalnya memang tidak boleh. Ya. Haram hukum asalnya. Namun kalau memang kita melihat ada sisi maslahat, tatkala kita sampaikan pujian, kita harus perhatikan juga rambu-rambunya. Apa saja? Yang pertama, jujur. Jujur. Yang kedua, sama kayak yang tadi, nggak berlebih, nggak terlebihan. Yang ketiga, kita sampaikan pujian itu konteksnya adalah tidak memastikan.
Makanya dengan kalimat saya kira, menurut saya, sejauh sepengetahuan saya. Ya. Makanya di antara redaksi lainnya juga yang Nabi ajarkan wahasibuhullah. Ya. Taib. Cukuplah Allah yang menilai amalannya. Tuh. Atau wala yuzaki 'alallahi ahadan. Ya. Atau kalimat-kalimat yang semisalnya. Taib. Menurut saya dia orang baik. Ya. Kemudian syarat lainnya dianjurkan kalau kita emang memuji orang lain di hadapannya, pujian itu bisa memberikan maslahat, menimbulkan maslahat. Ya. Kalau memang pujian tersebut ada maslahat, sisi-sisi kebaikan. Contohnya apa? Ya. Kalau memang kita tahu orang yang dipuji itu dia orang yang bisa menjaga hatinya. Cuma kan ini sulit ya. Sulit. Ya. Tapi memang pernah Nabi katakan, Nabi pernah nyampein pujian juga misalnya kepada Abu Bakar. Karena Nabi tahu bagaimana kapasitas keimanan Abu Bakar. Sampai-sampai Nabi puji dirinya. Ma nafa'ani malu Abi Bakar. Enggak ada harta yang bisa memberikan kepada diriku manfaat begitu besar sebagaimana hartanya Abu Bakar. Ya Allah. Ya. Harta yang paling bermanfaat bagi diri Nabi itu adalah hartanya Abu Bakar. Enggak ada yang bisa mengalahkan kemanfaatan harta Abu Bakar yang pernah ia berikan kepada diri Nabi. Ya. Nah, cuma masalahnya orang-orang di zaman sekarang kan sangat jauh keimanannya dibandingkan sahabat jemaah. Ya. Di zaman sekarang nih kebanyakan orang justru memang ingin dipuji. Itu Abu Bakar ketika Nabi puji dengan ungkapan kayak begitu, fabaka, nangis. Dia mengatakan apapun ya yang aku miliki untukmu ya Rasulullah. Nangis Abu Bakar. Ya Allah. Ya. Nah. Kemudian memuji diperkenankan di hadapan orang yang ada di hadapan kita. Itu dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Misalnya untuk menjelaskan orang lain tentang hakikat orang tersebut. Karena orang lain perlu mengetahui tentang kelebihan-kelebihannya. Ya, tapi itu pun penyampaiannya tidak berlebihan. Itu cuma. Ya. Kemudian pujian itu boleh disampaikan ya di hadapan orangnya atau di hadapan ya di hadapan orangnya langsung. Ketika pujian itu bisa meningkatkan motivasi orang tersebut untuk beramal saleh. Ya, ini cuma. Atau untuk membangkitkan semangatnya di saat dirinya terpuruk. Puji. Atau saat orang ini sedang merasakan tekanan. Ya. Yang bisa kita khawatirkan nih orang ya kejiwaannya gak bagus nih. Terganggu. Maka puji ya Ma. Itu yang dilakukan oleh Khadijah kepada Nabi ya. Nabi pernah down gak? Pernah jemaah. Pernah Nabi kan merasakan ketakutan kan. Ya kalau bahasa kita down. Saat beliau pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan menggigil. Baru ketemu Jibril. Itu ketakutan jemaah. Sebagian ulama katakan Rasul khawatir dirinya gila. Kenapa? Karena beliau belum mengetahui sosok yang datang itu ternyata malah malaikat. Belum mengira sebagian ulama katakan itu jin. Makanya takut beliau. Dan takut itu tabi'i. Takut dengan hal-hal kayak gitu tuh wajar. Jemaah. Ini Nabi takut. Jangan kemudian, masa sih kok Nabi takut. Nabi manusia juga. Jemaah. Hal-hal yang tabi'i gak patut ya dicela. Ya,
bagi orang yang menunjukkan hal-hal tersebut. Nabi menunjukkan hal itu. Makanya pernah atau sering Anda sampaikan kan, takut sama binatang buas, takut akan ketinggian, ya, takut sama singa, ular, binatang berbisa dan sebagainya. Itu boleh, wajar. Selama tidak menghalangi diri seorang dari beribadah kepada Allah. Ya. Makanya salah kalau orang katakan, Anda kalau masih takut sama selain Allah, sama binatang buas sekalipun, waduh, dipertanyakan iman ente. Ya Allah. Ada nih seorang dai semangat banget. Kalau Anda masih merasakan rasa takut kepada selain Allah, di antaranya kepada binatang buas, singa, ya, harimau, apapun binatang buas, berarti keimanan Anda belum sempurna. Wih, terus gimana caranya Ustaz? Biar kita nggak takut tuh sama sesuatu yang sebenarnya ya itu hal yang tabii ketika muncul rasa takut pada diri seorang. Dia katakan, Anda harus pahami tentang keagungan dan kebesaran Allah. Sampai sini bagus nih. Wah. Kemudian gimana lagi Ustaz? Masukkan ke dalam dada kalian kebesaran dan keagungan Allah tersebut. Tanpa menyisakan sedikit pun celah rasa takut kepada selain Allah. Oh gitu. Kalau begitu berarti Tarsan doang tuh yang beriman. Bener gak? Tarsan takut macan gak? Kan enggak ya. Ini konsep yang salah. Ya. Nabi takut. Nabi pernah down jemaah. Down Nabi. Lalu pulang ke rumah, ketemu Khadijah. Dan Khadijah puji-puji Nabi dalam rangka menenangkan Nabi. Lihat kalimat pujiannya Ibunda Khadijah. Kalla wallahi. Ketika Nabi sedang ketakutan, Ibunda Khadijah mengatakan, udah gak usah khawatir. Demi Allah, ma yukhzikallahu abadan. Allah gak akan pernah menyengsarakan, mencelakakan dirimu ya Rasulullah. Innaka latasilur rahim. Disebutin tuh satu persatu. Kebaikan-kebaikan Nabi. Kan pujian. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling menyambung tali silaturahim. Orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul kal. Engkau orang yang gak betah melihat orang susah. Selalu engkau ingin ringankan kesusahannya. Wa taksibul ma'dum. Engkau adalah orang yang selalu ngebantu pihak-pihak yang lemah, pihak-pihak yang dizalimi. Wa taqrid dhaif, engkau orang yang paling memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau adalah orang yang paling suka, orang yang gemar menolong orang-orang yang sedang ya tertimpa musibah, atau engkau adalah orang yang paling suka menolong di atas kebenaran. Ya Allah. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah ini dalam rangka untuk meningkatkan semangat Nabi. Pujian yang Ibunda Khadijah sampaikan untuk meningkatkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Ibunda Khadijah belum tahu tuh. Ya bahwasanya Nabi atau suaminya diangkat atau dinobatkan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Belum tahu. Kemudian pujian yang diperbolehkan berikutnya adalah jika tujuannya adalah untuk menjadikan orang lain tuh masuk ke dalam Islam. Jadi anjurin nih. Ente ini Masya Allah luar biasa. Ya. Uji bangkitkan semangatnya. Ya. Antum orang baik Insya Allah. Cuma kurangnya satu. Syahadat. Puji dulu. Jadi termotivasi. Wah Masya Allah kebaikan-kebaikan ente. Cuma kurangnya satu. Syahadatnya belum. Gitu ya. Nah. Ya. Karena memang ada kalanya jemaah. Kenapa perlu dipuji? Ada kalanya orang masuk Islam tuh karena dunia. Iya kan? Karena ada orang yang ketika dia seorang pemimpin satu kabilah. Dia masuk Islam kenapa? Karena dikasih kambing, dikasih hewan ternak oleh Nabi. Banyak tuh. Pulang ke kampungnya dicerita. Kalian masuk Islam. Ya. Karena saya dikasih kambing tuh. Saya dikasih oleh Nabi seorang yang tidak takut kalau memberi, dia takut miskin. Saat itu motivasinya apa? Kambing. Dunia kan. Gak apa-apa. Tapi kemudian seiring waktu berjalan terus dikokohkan keislamannya. Sebagaimana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Sufyan. Nah, ini menarik kisahnya. Dalam peristiwa Fathu Mekah.
Saat itu Abu Sufyan masih diragukan keislamannya. Oh iya, masih berencana bunuh Nabi. Fathu Mekah, Nabi dan kaum muslimin kembali menguasai kota suci Mekah. Ya, Nabi lewat, lagi sendirian muncul tuh. Padahal saat itu tuh udah syahadat Abu Sufyan. Ya, ini menunjukkan bahwa saya benar keislaman Abu Sufyan masih diragukan. Sekalipun zahir itu udah syahadat. Ya, Abu Sufyan berkata dalam hatinya, ini curhatannya Abu Sufyan. Ini kesempatan emas nih, kapan lagi punya kesempatan kayak gini. Nabi sedang tidak dikawal. Dia berencana akan membunuh Nabi, ini kapan lagi. Ya, tapi ternyata Nabi sudah hilang dari pandangannya. Ternyata Nabi ada di belakangnya dan menepuk punggungnya Abu Sufyan. Ya, Allah akan senantiasa menyengsarakan dirimu kalau engkau memperturutkan isi hatimu, kata Nabi. Maka kata Abu Sufyan, sejak saat itu baru aku yakin tentang syahadat yang aku ucapkan. Ya, secara komplit. Karena sebelumnya dia baru mengimani kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat keduanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah belum yakini. Belum beliau yakini. Tapi tatkala Nabi tepuk punggungnya, kalau engkau memperturutkan suara hatimu, niscaya Allah selamanya akan menyengsarakan dirimu. Sejak saat itulah aku benar-benar mau mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Nah, makanya ketika peristiwa Fathu Mekah, beliau sebenarnya udah syahadat. Ya, Nabi kokohkan tuh keislamannya. Nabi sanjung dirinya. Ya, tatkala berkata kepada orang-orang Quraisy yang saat itu udah ketakutan. Karena Nabi bawa 10.000 pasukan. Sedangkan mereka cuma sekitar 2.000-an saja kekuatannya. Kata Nabi SAW, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Gak akan diganggu, gak akan disakiti. Apa tujuan Nabi menyampaikan kalimat seperti itu? Tidak lain untuk mengangkat harga diri Abu Sufyan. Agar dia senang tuh. Kehadirannya di dalam Islam tuh sangat ya berarti. Itu cuma. Ini orang perlu dikuatkan. Keislaman dan keimanannya. Agar dia tidak merasa terhina saat masuk Islam. Sama kalau kita punya teman nih baru masuk Islam. Puji-puji dulu biar dia kokoh. Ya baru masuk Islam kelakuan kayak begini. Ya jangan cuma. Ya, kasih motivasi, bangkitkan semangatnya. Apalagi belum masuk Islam. Ya, permudah motivasi agar dia segera masuk Islam. Jangan ditakut-takutin dulu dengan yang berat-berat. Ya, karena agama Islam itu agama yang samha, yang mudah. Ya. Jangan belum apa-apa, ente masuk Islam. Emang udah dipikirin? Ntar disunat loh. Tuh, ya Allah. Itunya dulu di samping, jangan tuh sunat belakangan. Orang takut cuma. Ya. Ntar disunat, siap. Ya Allah. Jangan, itu belakangan yang kayak begitu. Ya. Taib. Ya, jadi ini beberapa panduan berkaitan dengan perkara saling memuji. Yang dimana ternyata ada rambu-rambu yang mesti kita patuhi. Ya, di hadis ke-334 ya ada sebuah riwayat yang ketika Abu Musa berkata sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi. Maaf, wa yutrihi. Nah, faqal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahlaktum au qata'tum dhahra ar-rajul. Dari Abu Musa Al-Asy'ari beliau berkata, Nabi mendengar seorang memuji orang lain secara berlebihan, maka Nabi bersabda, kalian membinasakan atau memotong punggung orang tersebut. Ini redaksi-redaksi yang semakna ya dengan redaksi yang lain yang intinya adalah ya bahwasanya ketika seorang memberikan pujian secara berlebihan kepada saudaranya atau kepada orang lain, sesungguhnya orang itu sedang mencelakakan saudaranya. Ya, taib. Nah, ini bisa Anda sampaikan Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Ada yang mau ditanya? Silakan. Sebelum Anda tutup. Ya Allah. Ada. Fadhal. Bang Adi. Apakah berdosa orang yang memuji karena berlebihan itu secara berlebihan? Apakah dia jatuh pada perbuatan dosa itu ya? Nah,
Ya kalau dia nggak tahu insya Allah dimaafkan. Ya. Tapi kalau itu sudah menjadi rutinitasnya itu menjadi dosa. Karena memuji orang secara berlebihan ini adalah perkara yang haramkan. Setiap keharaman yang dilanggar maka ia akan jatuh pada perbuatan dosa. Kaidahnya begitu. Karena ini perbuatan yang diharamkan, ketika seorang jatuh kepada keharaman, maka dia akan jatuh pada perbuatan dosa. Dia akan terkena dosa. Ya, seperti itu. Taib. Ada lagi? Ada melalui WA. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setelah ini Ustaz, bapaknya. izin bertanya di luar tema. Apakah jika kita sholat berjamaah berdua maka perlu iqamah terlebih dahulu? Nah, taib. Iya. Silakan iqamah. Karena iqamah ini adalah syariat yang memang ditetapkan dalam agama kita untuk ya menjadi tanda segeranya sholat dilaksanakan. Menjadi pertanda bahwasanya sholat akan segera dilaksanakan. Jadi boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nah. Ada lagi? Ada lagi. Barakallahu fikum Ustaz, bolehkah kita memuji pemain bola terkenal yang bukan muslim karena dia membela saudara-saudara kita di Palestina dan menyumbang harta ke sana? Baik. Kalau kita mengacu kepada riwayat hadis dan juga firman Allah tadi dalam surah Al-Bayyinah, sesungguhnya orang-orang kafir itu ya mereka jelas kedudukannya di mana ya, di dalam nerakanya Allah. Ya, maka sebenarnya tidak patut untuk diberikan pujian. Tapi kalau hanya sebatas untuk memancing ya atau menyadarkan kita yang muslim itu seharusnya malu gitu ya. Kalau orang kafir saja mau berbuat sesuatu untuk saudara-saudara kaum muslimin di Palestina, ya kenapa yang muslim enggak? Kalau tujuannya seperti itu boleh. Tapi kalau untuk menyanjung, ya orang tersebut pada jelas-jelas dia kafir ya nggak boleh. Karena tadi kan memberikan sanjungan kepada orang kafir itu jelas dilarang. Nah, makanya ini juga kaitannya dengan jangan sampai kita juga salah menentukan siapa orang yang kita idolakan. Ini juga kan yang menjadi masalah sekarang kan. Banyak ya generasi kaum muslimin yang tokoh idolanya justru adalah orang-orang kafir. Ya Allah, poster-posternya di kamarnya, wow, Masya Allah. Sampai gaya rambutnya pun jadi ikutan. Ya, jadi acuan mereka. Nah, tayyib. Fadhal Bapak, silakan. Gimana untuk memaintain diri kita kalau seandainya kita dapat pujian dari saudara kita atau teman kita supaya tidak riya atau ujub. Masya Allah. Ini bagus pertanyaannya ya. Bagaimana kita memaintain hati kita nih. Kita nggak minta untuk dipuji, tapi ada orang aja yang puji kita. Di antaranya doa. Para sahabat tuh kalau dipuji mereka doa. Bukan kegeeran gitu ya. Nanti baru tahu. Begitu ya, kegeeran tuh. Nanti baru tahu. Ya jangan. Jangan. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau hukum aku ya Allah. Dengan sebab apa yang mereka katakan tentang diriku. Ya. Waghfirli ma la ya'lamun. Ya. Kemudian ampunilah aku ya Allah. Atas kekurangan yang tidak mereka ketahui tentang diriku ya Allah. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Dan jadikanlah aku tuh lebih baik dari apa yang mereka persangkakan terhadap diriku. Itu doa cakep jemaah. Ya. Fadhal. Dihafalkan doa ini bagus. Ini para sahabat kalau dipuji mereka baca doa ini. Ya, atau kalau kita nggak hafal paling tidak redaksinya mirip-mirip lah. Ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun ya waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan engkau menghukum diriku disebabkan pujian yang mereka ucapkan atau apa yang mereka ucapkan tentang diriku. Ampuni aku atas segala kekurangan yang tidak mereka ketahui tentang diriku. Dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan terhadap diriku. Masya Allah. Itu ya. Barakallahu fikum. Nah, ini bisa Anda sampaikan. Udah gak ada pertanyaan lagi kan? Gak ada lagi, Masya Allah. Fadhal. Fadhal. Ini
Ingat sunnah Nabi ketika ada sahabat yang tertinggal sholat berjamaah, lalu Nabi meminta sahabat yang lain untuk mengimami sahabat yang tertinggal sholat. Di bab sholatnya. Nah. Terus? Agar ia bisa dapat pahala lalu berjamaah. Nabi meminta sahabat yang lain untuk mengimami sahabat yang tinggal sholat jamaah agar ia bisa dapat pahala jamaah. Jika seperti ini, apakah perlu iqomah juga? Apakah? Perlu iqomah juga. Perlu iqomah juga. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Para ulama katakan hadza amrun wasi'. Karena hakikat ya qomat itu diucapkan ini sebagai penanda salat jamaah akan dilaksanakan. Kan saat itu dia mau salat jamaah kan. Walaupun mungkin periodenya yang sudah berikutnya gitu ya. Bukan yang pertama gitu. Tapi boleh saja. Kata ulama itu ini adalah perkara yang luas. Hadza amrun wasi'. Jadi boleh-boleh saja dia mengumandangkan iqamah. Ya, thayyib. Walaupun itu bukan jamaah yang inti. Ya, demikian barakallahu fikum. Ini bisa Anda sampaikan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلى